Hai semuanya, selamat datang dan kembali lagi di alur cerita film Al-Fahri TLG. Apa kabar kalian nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film India yang berjudul Antim The Final. Film yang dibintangi oleh Salman Khan, Ayush Sharma, dan Mahima Makwana ini menceritakan tentang putra seorang petani yang terpaksa pindah ke kota dan bertransformasi menjadi mafia yang ditakuti. Ia kemudian berpapasan dengan polisi yang baik yang bertekad untuk melenyapkan kejahatan. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke alur ceritanya aja yuk. Rahul adalah anak dari seorang petani yang juga mantan pegulat terbaik India bernama Dutta. Kini Dutta menjadi penjaga rumah milik Shinde, di mana tanah itu dulu adalah tanah miliknya yang dia jual dengan harga murah demi pernikahan putrinya. Pada suatu hari Shinde memukul Dutta karena menyebabkan mobil kesayangannya tergores. Mengetahui ayahnya dipukul, Rahul bersama temannya yang bernama Ganya pergi menemui Shinde. Di sana Rahul marah kepada Shinde karena telah memukul ayahnya. Buntut dari kejadian itu, ayah Rahul dipecat oleh Shinde dari pekerjaannya. Dan karena sudah tidak memiliki pekerjaan, keluarga Rahul memutuskan untuk pindah ke kota. Di tengah perjalanannya, Ganya menyusul. Dia akan mengikuti Rahul kemanapun Rahul akan pergi. Di kota Pune, Inspektur Polisi Rajveer Singh sedang melihat berita. Ia melihat berita tentang ditemukannya mayat seorang gadis korban pemerkosaan yang terlantar di pinggir jalan. Ia kemudian langsung mendatangi TKP untuk menolong gadis itu. Di sana, dia marah karena banyak sekali orang tapi tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya ada seorang yang maju dan mengatakan bahwa gadis itu diperkosa oleh anak dewan dan gerombolannya. Mereka takut melapor karena pernah ada yang melapor dan dibunuh oleh mereka. Inspektur Rajveer segera mendatangi tempat gerombolan itu dan menghajar mereka semua. Di tempat lain, Dutta yang bekerja sebagai buruh pasar bertemu dengan teman lamanya, seorang laki-laki tua pemabuk bernama Satya. Sementara, Rahul jatuh cinta dengan seorang gadis penjual teh bernama Manda yang merupakan anak teman ayahnya. Di suatu malam, para buruh sedang menerima gaji. Namun, mereka harus menyetor sejumlah uang kepada mafia yang bernama Selvi. Karena Satya menolak menyetor uangnya, anak buah Selvi memukul Satya. Rahul dan Ganya yang melihat kejadian tersebut kemudian menghajar mereka semua. Dan akhirnya, Rahul dan Ganya pun ditangkap polisi. Sementara di penjara, ada seorang mafia yang bebas keluar masuk penjara bernama Nanya. Dan juga beberapa anak buah Selvi yang lagi menjalankan hukuman. Rahul dan Ganya yang baru masuk penjara pun langsung dihajar oleh anak buah Selvi. Rahul pun membalas dan menghajar mereka semua. Nanya yang kagum dengan keberanian dan kekuatan Rahul menghentikan perkelahian dan menghampiri Rahul. Nanya berkata kepada Rahul bahwa dia akan membebaskannya. Keesokan harinya, Rahul dan Ganya dibebaskan melalui seorang pengacara yang bernama Soman. Di sini, Rahul baru tahu bahwa Nanya adalah seorang mafia yang menguasai kota Pune. Sesampainya di rumah Nanya mengajak Rahul dan Ganya untuk bekerja kepadanya. Dan tentu saja, Rahul dan Ganya dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Namun sebelum itu, dia meminta izin untuk mematahkan tangan Selvi
karena anak buahnya telah mematahkan tangan Ganya. Di malam harinya, Rahul dan Ganya mendatangi Selvi yang sedang berpesta. Di sana Rahul mengancam Selvi agar tidak mengganggu pasar lagi. Dan kemudian, ia mematahkan tangan Selvi. Tapi kemudian terjadi insiden di mana Rahul mendorong Selvi dengan keras hingga Selvi tewas terkena pecahan kaca di leher. Rahul pun ditangkap dan dimasukkanlah lagi ia ke dalam penjara. Di sore harinya, Nanya dan anggota DPR yang bernama Hambir menyuruh Inspektur Rajver untuk membebaskan Rahul karena Rahul tidak bersalah. Di mana sebelumnya Nanya dan Hambir telah mengancam anak buah Selvi untuk mengaku pada awak media bahwa Selvi mati murni karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. Setelah bebas, Rahul pergi ke pasar untuk menemui ayahnya. Ia pun mengajak ayahnya untuk pindah ke rumah barunya. Namun, ayahnya pun menolak dan tetap memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Karena ayahnya yakin rumah tersebut dibeli dengan uang hasil dari pembunuhan. Pada saat itu, Rahul mendengar keluh kesah dari seorang supir yang sedang kesusahan karena barangnya selalu dibeli murah. Dan ternyata pasar itu dikuasai oleh agen yang memonopoli harga sayuran. Rahul pun bertindak dan menghajar agen itu serta anak buahnya. Kemudian Rahul berjanji akan membeli sayuran sesuai harga yang sepantasnya mereka dapatkan. Para pedagang yang mendengar pun mengeluh-elukan nama Rahul. Kemudian, di satu sisi, Manda pun semakin menaruh simpati pada Rahul. Di malam harinya, saat Rahul dan Nanya sedang mengobrol di rumah Nanya, dua geng lokal bernama Daya dan Pitya sedang mengeluh kepada Nanya bahwa mereka gagal menguasai tanah di pedesaan. Rahul pun menawarkan diri kepada Nanya untuk mencoba, dan Nanya pun menyetujuinya. Keesokan harinya Rahul dan Soman pergi ke desa yang dimaksud. Di sana, Rahul memaksa para pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Tapi mereka tetap tidak mau menjual tanah mereka kecuali diberi izin ketua desa yang bernama Maruti Kambi. Ternyata Maruti Kambi ini adalah seorang guru yang mengeluarkan Rahul dari sekolahnya dulu. Rahul pun menghampiri Maruti Kambi yang baru tiba dan memaksa ia untuk menjual tanahnya. Maruti Kambi tetap tidak mau menjual tanah tersebut, yang kemudian ia menampar Rahul berkali-kali, yang membuat Rahul yang kesal itu pun kemudian menembak Maruti Kambi di depan istrinya, anak, dan semua warga desa. Dari mayat Maruti Kambi, Rahul mengambil sidik jari Maruti Kambi sebagai bukti penjualan tanahnya. Dan keesokan paginya, Soman membawa paman Maruti Kambi ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa bukan Rahul yang membunuh Maruti Kambi, namun pamannya sendirilah yang telah membunuhnya. Inspektur Rajver hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, Rahul selamat dari penjara. Keesokan harinya, di pasar, saat Rahul sedang berduaan dengan kekasihnya, Manda, Nanya datang ke pasar itu untuk memberikan hadiah kepada Rahul sebuah mobil mewah. Karena Rahul berhasil membuat warga desa untuk menjual tanahnya. Sebelum pergi, Nanya mengundang Rahul ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Satya kemudian memanggil Rahul untuk duduk di sampingnya dan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata alasan ayahnya menjual tanah ke Shinde dulu adalah karena Nanya mengancam akan memperkosa dan membunuh adiknya. Rahul yang mendengar pun kaget dan emosi. Di malam harinya, Rahul datang ke pesta ulang tahun Nanya dan Inspektur Rajver pun juga datang ke sana. Pesta itu pun terlihat sangat meriah dan di tengah puncaknya pesta, tiba-tiba Rahul membacok Nanya hingga tewas. Saat Rahul akan pergi, Inspektur Rajver pun menghadang. Ia ingin menangkap Rahul. Namun,
Rahul menolak untuk ditangkap sebelum ia mengalahkannya. Dan pertarungan pun terjadi. Akhirnya Rahul pun kalah dan ia pun ditangkap. Beberapa hari kemudian Rahul keluar dengan jaminan dari Hambir karena Hambir senang dengan kematian Anya. Inspektur Rajfer pun menemui bawahannya di sebuah kafe. Ia membicarakan bagaimana cara memberantas para mafia karena mereka sudah sering menangkap, namun mereka semua masih bebas dengan mudah. Inspektur Rajfer pun akhirnya menemukan cara, yaitu dengan mengadu domba para mafia itu agar mereka saling membunuh. Sementara Rahul setelah keluar dari penjara kini menjadi mafia yang menguasai kota Bone dan Soman sekarang bekerja kepada Rahul. Pada suatu hari Rahul kedatangan Daya dan Pitya yang menagih bagian dari mereka dari tanah Maruti Kambi. Rahul pun kemudian memberikan sejumlah uang kepada Daya dan Pitya. Namun karena uang itu tidak sesuai dengan perjanjian, Daya dan Pitya pun pergi dengan perasaan marah. Di malam itu, Manda datang ke tempat Rahul. Mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan malamnya, Daya dan Pitya yang sedang marah kepada Rahul mengambil tanah secara paksa dari pengusaha yang dekat dengan Rahul. Dan juga mereka menembak kaki pengusaha itu. Sementara di markas Rahul, ada seorang remaja yang bernama Sidak yang mencari Rahul untuk meminta pekerjaan kepada Rahul. Sidak mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia karena dibunuh, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri dan dia pun sekarang hidup sebatang kara. Rahul yang teringat akan ayahnya pun kemudian mengadopsinya sebagai saudaranya dan akan menyekolahkan Sidak di sekolah terbaik agar Sidak mendapatkan pendidikan pula yang terbaik. Di keesokan harinya, Rahul menemui para pengusaha yang dahulunya telah merampas tanah milik para petani miskin di pedesaan. Rahul memaksa mereka untuk membayar sejumlah uang kepada para petani agar para petani tidak hidup susah dengan bekerja sebagai buruh di pasar. Setelah itu, Rahul kemudian menemui Manda di pasar. Satya yang melihat Rahul tengah dekat dengan Manda pun bertanya kepada Ganya tentang Rahul yang masih suka minum di pasar. Ganya pun menjawab dengan jujur bahwa Rahul adalah calon menantunya. Satya pun menjawab dengan emosi. Dia lebih suka menyeret Manda di rel kereta api hingga mati daripada menikah dengan seorang pembunuh seperti Rahul. Rahul yang mendengar kemudian menghampiri dan langsung menampar Satya hingga terjatuh. Rahul kemudian mengatakan kepada Satya bahwa Manda sudah tidur dengan dia. Mendengar hal itu, Manda marah kepada Rahul karena Rahul sudah mempermalukan Manda di depan ayahnya. Manda pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan Rahul. Sementara itu, Kapolsek Rajfer pun mulai menjalankan strateginya untuk mengadu domba para mafia. Dia pun secara diam-diam terus menghabisi para penjahat dan membuat seakan-akan itu perbuatan geng lain. Dan terjadilah pertempuran berdarah antara para mafia. Dari tragedi ini pun banyak anak buah mereka yang tewas. Di suatu hari, Sidak tiba-tiba menghilang dari sekolah. Rahul yang sangat menyayangi Sidak seperti adiknya sendiri pun merasa sangat khawatir akan keselamatan adiknya. Tapi ternyata, Sidak membeli kue untuk ulang tahun Rahul. Di keesokan harinya, Rahul mendatangi Shinde. Rahul meminta Shinde untuk mengembalikan tanah yang dulu ia beli dengan harga murah. Namun, karena Shinde menolak, Rahul kemudian menembak asisten Shinde hingga tewas. Dan kemudian, Rahul membawa Shinde ke tanah kosong di desa Rahul dahulu. Kedua tangan Shinde diikat dan dikaitkan ke 2 ekor kerbau. Kerbau itu pun kemudian berlari mengelilingi tanah kosong itu. Karena terus diseret, Shinde mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu,
Rahul memukul Shinde berkali-kali hingga tewas. Rahul kemudian menelpon ayahnya dan memberitahu kalau dia sudah berhasil merebut kembali tanah mereka. Namun, sang ayah malah semakin sedih mendengar hal itu. Rahul kemudian pergi menemui ayahnya di pasar. Namun, ayahnya tidak suka melihat kedatangan Rahul. Rahul pun memohon kepada sang ayah agar mengajak ibu dan adik perempuannya untuk hidup bersamanya. Sang ayah pun menolak karena ayahnya tidak mau hidup di rumah yang dibeli dengan cara membunuh orang. Rahul pun mengatakan kepada sang ayah sambil menangis bahwa dia hanya ingin melihat ayah dan ibunya tersenyum lagi. Sang ayah pun mengatakan bahwa dia akan tersenyum lagi jika Rahul berhenti dari semua ini dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Beberapa saat kemudian, Manda memberitahu Rahul bahwa dia akan menikah dengan orang lain dalam waktu dekat. Rahul yang baru saja sedih karena ditolak ayahnya pun sekarang ia harus patah hati karena ditinggal menikah oleh Manda. Di malam harinya, Hambir menelpon Inspektur Rajfer dan mengatakan bahwa dia akan membasmi semua mafia, mulai dari Rahul, Daya, Pitya, dan semua anak buahnya. Karena bagi Hambir, mereka semua hanya merepotkan saja. Inspektur Rajfer dengan senang hati mendengar hal itu. Keesokan malamnya di sebuah acara pesta, Daya dan Pitya yang melihat Ganya sendiri tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka pun langsung menusuk Ganya hingga tewas. Hambir yang melihat kematian Ganya pun tertawa puas di dalam mobil. Inspektur Rajfer kemudian menghampiri mayat Ganya dan mengambil pistol Ganya dengan sapu tangan untuk menghilangkan sidik jari. Kemudian, ia berjalan pelan menuju mobil Hambir dan langsung menembak Hambir tepat di kepalanya. Keesokan harinya, Rahul melakukan penghormatan terakhir kepada Ganya, si sahabatnya. Anak buah Rahul yang berkhianat pun menelpon Daya dan memberitahu di mana lokasi Rahul. Daya dan Pitya bergerak cepat mendatangi tempat itu. Dan setibanya di lokasi, Daya dan Pitya langsung menembaki anak buah Rahul hingga tewas. Rahul yang tengah melakukan kremasi kubur pun melarikan diri. Saat berlari, Rahul teringat akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dengan ketulusan hati yang terdalam, Rahul ingin bertaubat dan menyerahkan diri kepada polisi. Rahul pun kemudian mengambil telepon seseorang dan menelpon Sidak untuk menyuruh Sidak memanggil semua anak buah Rahul untuk berjaga di depan pasar. Setibanya di pasar, Rahul bersembunyi di bawah rak sayur. Melihat anaknya dikejar-kejar, ayah Rahul menelpon Inspektur Rajfer dan meminta pertolongan. Inspektur Rajfer pun bergerak cepat dan mendatangi pasar. Setibanya di sana, inspektur langsung menangkap Daya dan Pitya. Namun, Daya dan Pitya melawan Kapolsek. Mereka bertiga lalu terlibat baku hantam. Anak buah Daya pun menebaskan pedangnya ke punggung Inspektur Rajfer. Sementara Daya dan Pitya kabur melarikan diri. Inspektur Rajfer pun terus mengejar mereka hingga akhirnya Daya menodongkan pistol ke arah Inspektur Rajfer. Dan tiba-tiba Rahul muncul dan Rahul pun menyelamatkan Inspektur Rajfer. Mereka pun kemudian bersatu melawan Daya dan Pitya. Akhirnya Rahul dan Inspektur Rajfer berhasil membuat Daya dan Pitya jatuh tersungkur. Kepolisian yang datang langsung menangkap Daya dan Pitya. Rahul pun mengatakan kepada Inspektur Rajfer bahwa dia akan menyerahkan diri kepada polisi dan berhenti menjadi mafia karena ia ingin kembali kepada keluarganya. Inspektur Rajfer pun tentu senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba Sidak datang membawa pistol dan langsung menembak dada Rahul. Setelah diketahui ternyata Sidak adalah anak Maruti Kambi, seorang petani yang dulunya ditembak mati oleh Rahul. Dia berjanji kepada mendiang ibunya bahwa dia akan membunuh Rahul di tempat umum. Kapolsek kemudian mengambil pistol Sidak dan menembak Daya dan Pitya hingga tewas.
Di sore harinya, di tengah derasnya hujan, kedua orang tua dan adik perempuan Rahul pun melakukan kremasi jenazah Rahul. Ayah Rahul tersenyum sambil menangis sedih di depan jenazah Rahul. Sesuai janjinya, dia akan tersenyum lagi saat Rahul berhenti dari semua ini dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus berlangganan alur cerita film-film yang lain dari channel ini. Terima kasih dari saya, sekian dan sampai jumpa di video kami berikutnya.